Halo semuanya, selamat datang di channel Kenapa Harus Nonton. Para penggemar Marvel pasti sudah mengikuti perjalanan panjang para superhero dari momen senang, lucu, dan sedih. Nah, pada konten kali ini, kita akan bernostalgia membahas 8 momen dalam Marvel Cinematic Universe yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan konten menarik lain di channel ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai nostalgianya. Ketika Loki datang untuk menguasai bumi, Nick Fury berusaha untuk menyatukan para superhero yang tergabung dalam Avengers untuk melawan Loki. Kapten Amerika, Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye, dan Hulk merupakan formasi awal dari Avengers. Walaupun di awal, mereka saling bertentangan satu sama lain. Tapi, pada akhirnya mereka bisa bekerja sama dan mengalahkan Loki. Pada film ini untuk pertama kalinya, kita melihat beberapa superhero bertarung bersama dalam satu film. Dalam pertarungan sengit melawan Thanos dan pasukannya, sebenarnya pertarungan sempat seimbang. Bahkan, Thanos kesulitan melawan Scarlet Witch. Thanos kemudian menyuruh untuk menembakkan senjata yang ada di kapalnya ke arah tempat pertarungan. Tembakan terus diluncurkan hingga semua terkena baik dari sisi Avengers dan Thanos. Saat mereka kewalahan menghadapi tembakan dari kapal Thanos, kapal tersebut tiba-tiba berhenti menembak dan mengarahkan senjatanya ke arah atas. Ternyata, Kapten Marvel datang menghancurkan kapal Thanos. Kemudian dia bergabung dengan karakter berisi superhero perempuan. Ketika Marvel Cinematic Universe mulai berkembang pada tahun 2008 dengan debut Iron Man, Marvel Cinematic Universe kehilangan salah satu karakter utamanya, yaitu Spider-Man. Akibat adanya perjanjian lisensi yang sedang berlangsung dengan Sony, karakter penting Marvel, Spider-Man, tidak dapat bergabung sehingga Marvel Cinematic Universe kehilangan salah satu karakter terbesarnya. Namun, semua itu berubah ketika Marvel Studios dan Sony mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan ini membuka jalan bagi Spider-Man untuk masuk ke dalam Marvel Cinematic Universe dan karakter ini melakukan debutnya dalam Captain America Civil War. Spider-Man kemudian dipanggil masuk oleh Tony Stark. Dia masuk ke dalam pertarungan dan menjadi karakter penting bagi tim Iron Man. Dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange menemukan dirinya melakukan perjalanan melintasi multiverse dan tiba di bumi pada universe yang berbeda. Di sini dia bertemu dengan sejumlah wajah yang akrab serta beberapa yang baru. Kemudian Doctor Strange diperkenalkan dengan Illuminati, sebuah kelompok rahasia berisi superhero yang mengawasi multiverse. Kumpulan karakter ini antara lain adalah Captain Marvel, Mordo, Captain Carter, Black Bolt, Mr. Fantastic, dan tentu saja yang tidak disangka Professor Charles Xavier adalah kembalinya Profesor Charles Xavier yang sering kita lihat dalam film X-Men. Pada Thor Ragnarok, Mjolnir dihancurkan oleh Hela, yang merupakan senjata utama dari Thor. Kemudian pada The Avengers Infinity Wars, Thor, Rocket Raccoon, dan Groot pergi ke Nidavellir untuk membuat senjata. Eitri muncul di hadapan mereka dan mengetahui bahwa Thor membutuhkan senjata, sehingga ia memutuskan untuk membuat Stormbreaker. Di saat bersamaan, Wakanda diserang oleh Outriders
dan mereka kewalahan karena banyaknya Outriders yang dilawan. Kemudian Thor muncul di Wakanda dengan menggunakan Stormbreaker bersama Groot dan Rocket Raccoon. Ketika identitas Spider-Man sudah diketahui karena dibocorkan oleh Mysterio, yang merupakan musuh Spider-Man pada Spider-Man Far From Home, kehidupan Peter Parker menjadi kacau, dan ia meminta bantuan Doctor Strange agar memperbaiki keadaan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ia malah membuka ruang penjahat Spider-Man pada universe lain masuk, yaitu Green Goblin, Dr. Octavius, Hello, Peter. Electro, The Lizard, dan Sandman. Ketika mereka semua membuat kekacauan dan hanya satu Spider-Man yang berjuang, momen nostalgia pun dimulai. Ternyata Peter Parker dari universe lain datang untuk membantu dan membawa para musuh kembali ke universe mereka. Walaupun Peter Parker Tobey dan Peter Parker Andrew tidak terbiasa bertarung secara tim, tapi akhirnya mereka berhasil membawa para musuh kembali ke universe mereka. Hanya ada beberapa karakter Marvel yang bisa mengangkat palu Thor atau Mjolnir, yaitu Odin, Vision, dan Hela. Dalam film Avengers Age of Ultron, terdapat scene di mana para Avengers melakukan tantangan untuk mengangkat Mjolnir. Saat itu, kita dikasih clue ketika Kapten Amerika mencoba mengangkatnya, lalu terangkat sedikit dan membuat Thor kaget. Puncaknya pada saat melawan Thanos dalam Avengers Endgame, di mana Thor nyaris dibunuh oleh Thanos, Mjolnir pun terangkat oleh Kapten Amerika. Seperti yang diduga Thor, ternyata Kapten Amerika juga salah satu yang layak mengangkat Mjolnir. Ini mungkin merupakan salah satu momen paling merinding dalam sejarah film. Setelah perjalanan panjang para superhero dalam Marvel Cinematic Universe, dari yang pertama yaitu Iron Man yang dirilis tahun 2008 hingga Avengers Endgame pada tahun 2019, Thanos dengan jentikannya menghilangkan setengah populasi termasuk beberapa superhero. Pada saat sedang tersudut oleh kekuatan Thanos dan jumlah pasukannya yang banyak, tapi tiba-tiba karakter yang sempat hilang kembali datang. Momen yang ditunggu oleh semua pecinta Marvel setelah 11 tahun mengikuti perjalanan franchise ini, Kapten Amerika mengucapkan satu kalimat yang membuat hampir semua bioskop di dunia bersorak. Itulah tadi momen-momen merinding di Marvel Cinematic Universe versi Kenapa Harus Nonton. Tulis di kolom komentar mana momen favorit kalian atau kalian bisa share juga momen favorit versi kalian sendiri. Dan berikan like jika kalian menikmati konten ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya, dan sampai ketemu di konten selanjutnya.